Jika dia terkena musibah, kemudian dia bersabar, maka itu menjadi yang lebih baik bagi dirinya. Dan jika dia mendapatkan kenikmatan, kemudian dia bersyukur, itu pun menjadi keadaan yang lebih baik bagi dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah, wala haula wala quwata illa billah. Hadirin jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Melalui rangkaian acara kita di channel ini, kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang sampai dengan saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikannya kepada kita. Dan yang paling besar di antara kenikmatan itu semua adalah nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan Allah jaga keimanan ini dan Allah berikan kita kekuatan untuk dapat meningkatkan ketakwaan kita dalam menjalankan syariat Islam, dan semoga pada akhir ajal kita semua Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita semua mendapatkan berbagai macam cobaan dan ujian, terutama yang diakibatkan oleh pandemi yang saat ini sudah mendunia, bahkan di negeri kita tercinta Indonesia. Apapun yang terjadi, kita sebagai muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sangat meyakini bahwa apa yang terjadi itu semuanya atas kehendak Allah. Dan apapun yang tidak Allah kehendaki, maka tidak akan mungkin terjadi. Kesenangan, kebahagiaan, begitupun juga kesedihan dan rasa duka yang kita rasakan, kekayaan yang banyak, ataupun ketika kita jatuh miskin dalam kebangkrutan, hal-hal yang menyenangkan kita ataupun yang membuat kita sedih, itu semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, bahwa takdir kehidupan kita telah dituliskan di dalam garis kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana penanya telah diangkat dan tinta pada tulisannya telah kering. Namun hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan ke dalam tubuh kita ini akal dan pikiran, sehingga dengan apa yang terjadi, jadikanlah semuanya itu kebaikan bagi kita. Sebagaimana Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min." Sungguh sangat ajaib sekali, sangat mengagumkan sekali bagi keadaan orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena segala apa yang terjadi pada diri setiap orang yang beriman akan menjadikan kebaikan baginya. Jika dia terkena musibah, kemudian dia bersabar, maka itu menjadi yang lebih baik bagi dirinya. Dan jika dia mendapatkan kenikmatan, kemudian dia bersyukur, itu pun menjadi keadaan yang lebih baik bagi dirinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba yang syakuran, saburan, hamba yang banyak bersyukur atas segala nikmat, dan menjadi hamba yang penuh dengan kesabaran atas segala ujian. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa di dalam Al-Quran kesabaran disebutkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, sabrun ala ada'il faraid. Kita bersabar dalam menjalankan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai muslim. Lahu 300 darajah, maka bagi dia mendapatkan 300 derajat. Dan yang kedua, wasabrun anil maharim. Kita bersabar untuk menghindar diri kita dari segala hal yang diharamkan. Lahu 600 darajah, maka baginya dia mendapatkan 600 derajat. Dan yang ketiga, wasabrun alal masaib. Kita bersabar dalam menghadapi berbagai macam musibah, ujian, sakit, bangkrut dalam usaha, dan berbagai hal yang kita tidak sukai. Inda sudmatil ula, dan bersabarnya dia pada saat benturan yang pertama. Ketika dia merasakan musibah itu, di saat itu ia bersabar sepenuhnya dan meyakini bahwa apa yang terjadi adalah sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lahu 900 darajah, maka dia mendapatkan 900 derajat. Kalau kita lihat dari 3 tingkatan kesabaran ini, ternyata
sabar yang paling utama adalah sabar ketika kita sedang diuji dan diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Bagi seorang muslim, ujian yang datang kepada dirinya itu bisa menjadi pengangkatan derajat dan bisa juga menjadi pelebur dosa. Pengangkatan derajat dan pelebur dosa. Apakah mungkin bagi seorang muslim musibah itu datang dikarenakan hukuman yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum kelak nanti diberikan hukuman oleh Allah taala di akhirat? Mungkin saja, tetapi sifatnya berupa teguran. Sifatnya berupa teguran dari Allah agar seorang muslim itu bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita menjaga kesehatan, karena kesehatan itu penting dengan menjaga pola makan, berolahraga. Cukup olahraga di rumah dengan menjalankan tata cara sholat dan gerakannya dengan baik, dengan penuh kekhusyuan, tidak terburu-buru, itu pun sudah mendatangkan kesehatan. Begitupun juga dengan puasa sunnah. Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW bersabda, "Sumu tasihhu," berpuasalah, maka dengan puasa itu kalian pasti akan sehat. Apakah Nabi pernah berbohong? Tidak. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Dan apabila kita punya rekan, sahabat, saudara, keluarga kita yang tertimpa musibah, yang dalam keadaan sakit pada saat ini, apapun jenis penyakitnya, bantu tolong dia dengan mendoakan. Dan kita harus yakin bahwa doa seorang muslim untuk saudaranya muslim lainnya, insya Allah pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yuk kita mari sama-sama berdoa. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah berikan kita semuanya sehat afiat, sehingga kita mensyukuri nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kesempatan ini kita gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jadikan saudara kita bagaikan bagian daripada kita sendiri. Karena sebaik-baiknya orang adalah yang berbuat baik untuk saudaranya sendiri, seperti ia berbuat baik kepada dirinya sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat balai dan musibah ujian yang datang, dan Allah Ta'ala tepis dari segala keburukan pada kita. Allah datangkan kesehatan, afiah untuk kita semuanya, sehingga Allah berikan kenikmatan-kenikmatan itu yang dapat kita syukuri, dan kita diberikan kebahagiaan serta kebaikan oleh Allah Ta'ala dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.